Nama saya Raka Pratama. Saat kejadian ini terjadi, usia saya 27 tahun dan sedang menjalani tugas kerja keluar kota selama hampir 2 minggu. Semua bermula dari kondisi yang sangat biasa. Keterbatasan biaya, kelelahan perjalanan, dan keinginan sederhana untuk mendapatkan tempat istirahat yang murah dan dekat dengan lokasi kerja. Saya sama sekali tidak menyangka pilihan tempat menginap itulah yang kemudian mengubah cara pandang saya terhadap hal-hal yang selama ini saya anggap hanya sugesti. Hotel tempat saya menginap sebenarnya masih beroperasi normal. Untuk alasan tertentu, nama aslinya saya samarkan menjadi Hotel Melati Sri Ayu. Letaknya tidak jauh dari pusat kota, berada di jalan yang tidak terlalu ramai, dengan bangunan 2 lantai yang tampak tua namun terawat seadanya. Dari luar, tidak ada kesan angker atau mencurigakan. Cat dindingnya memang mulai kusam, dan papan nama hotelnya hanya menyala setengah. Tapi semuanya terlihat wajar untuk ukuran Hotel Melati. Saya tiba di hotel itu sekitar pukul 8 malam. Di resepsionis, saya dilayani oleh seorang petugas perempuan yang masih muda. Sebut saja namanya Wulan. Ia menyambut saya dengan ramah, memeriksa buku tamu, lalu terdiam sejenak seolah sedang mempertimbangkan sesuatu. Setelah itu, ia menggeser satu kunci ke arah saya, sambil berkata pelan bahwa hanya ada 1 kamar yang tersisa. Ketika saya bertanya nomor kamar, Wulan menjawab dengan suara yang lebih rendah dari sebelumnya. Kamar nomor 13, Mas. Saya sempat tersenyum kecil dan bercanda soal angka tersebut, tapi ia tidak membalas senyum saya. Tatapannya terlihat ragu. Ia bahkan sempat menawarkan kamar lain di lantai bawah, dekat gudang, seolah memberi saya pilihan untuk menghindari kamar yang baru saja disebutkan. Namun, karena lelah dan tidak percaya hal-hal mistis, saya menolak tawaran itu. Lift hotel tidak berfungsi, jadi saya naik ke lantai 2 melalui tangga sempit di samping resepsionis. Lorong di lantai 2 terasa panjang dan agak gelap. Lampu-lampu di sepanjang lorong menyala redup. Beberapa di antaranya berkedip pelan. Yang membuat saya berhenti sejenak adalah posisi kamar 13 yang berada paling ujung, terpisah dari kamar-kamar lain. Dan pintunya menghadap langsung ke dinding kosong, seolah kamar itu sengaja ditempatkan jauh dari aktivitas manusia. Angka 13 di pintu kamar itu berwarna hitam pekat, berbeda dengan angka kamar lain yang berwarna putih. Catnya terlihat lebih tebal, seperti pernah dicat ulang berkali-kali. Saat saya membuka pintu, hawa dingin langsung menyentuh wajah saya. Bukan dingin dari pendingin ruangan, karena kamar itu tidak memiliki AC, melainkan dingin yang terasa lembab dan berat. Bau kamar itu juga tidak biasa. Bukan bau apek khas kamar lama, melainkan bau kain basah bercampur tanah. Isi kamar sangat sederhana. Sebuah ranjang kayu tua dengan kasur tipis, lemari kecil, meja, dan kamar mandi di pojok ruangan. Jendelanya kecil dan langsung menghadap tembok bangunan lain, membuat cahaya dari luar hampir tidak masuk. Meski merasa kurang nyaman, saya mencoba berpikir positif dan menganggap semuanya masih dalam batas wajar. Malam pertama saya lewati tanpa kejadian berarti. Saya tertidur sekitar pukul 11 malam karena kelelahan. Namun tanpa sebab yang jelas, saya terbangun di tengah malam. Tidak ada suara aneh, tidak ada mimpi buruk, hanya perasaan tidak nyaman di dada. Saya melihat jam di ponsel, menunjukkan jam 3:04. Saya mencoba tidur kembali dan akhirnya berhasil. Malam kedua, kejadian serupa terulang. Saya kembali terbangun sekitar jam 3 pagi. Kali ini perasaan tidak nyaman itu disertai sensasi seolah ada yang memperhatikan saya dari sudut kamar. Saya menyalakan lampu dan memeriksa sekeliling ruangan. Tapi kamar itu kosong. Saya mencoba menenangkan diri dengan berpikir bahwa tubuh saya mungkin belum beradaptasi dengan tempat baru. Malam ketiga menjadi titik awal semuanya. Saya terbangun dan menyadari bahwa tubuh saya tidak bisa digerakkan sama sekali. Mata saya terbuka, napas saya ada, tapi seluruh badan terasa berat, seolah ditindih sesuatu. Saya sadar sepenuhnya bahwa ini bukan mimpi. Dalam kondisi itu, saya merasakan kasur di bagian kaki turun perlahan. Sangat jelas, seperti ada seseorang yang duduk di ujung ranjang.
Jantung saya berdegup kencang. Saya ingin berteriak, tapi suara tidak keluar. Saya ingin menggerakkan tangan, tapi tubuh saya seperti terkunci. Kemudian saya mendengar suara napas. Napas itu berat, teratur, dan terdengar sangat dekat. Bukan dari ujung ranjang, melainkan dari samping kepala saya. Udara di sekitar telinga saya terasa dingin, seolah sesuatu sedang menunduk dan mendekatkan wajahnya ke wajah saya. Dalam kepanikan, saya mencoba membaca doa di dalam hati, tapi kata-kata terasa berantakan. Di saat itulah saya mendengar sebuah bisikan. Suaranya pelan, dalam, dan jelas bukan suara manusia. Bisikan itu menyebut nama saya dan mengatakan bahwa saya bukan tamu pertama yang pernah tinggal di kamar itu. Air mata saya langsung mengalir tanpa bisa saya tahan. Beberapa saat kemudian, tekanan di tubuh saya menghilang. Saya bisa bergerak kembali. Dengan tangan gemetar, saya langsung menyalakan lampu dan duduk di ranjang. Kamar itu kosong. Tidak ada siapa-siapa. Saya menoleh ke jam dinding di atas lemari, dan jarumnya tepat menunjuk angka 03,13. Sejak malam itu, saya tidak pernah merasa benar-benar sendirian di kamar nomor 13 Hotel Melati CIU. Dan tanpa saya sadari, malam-malam berikutnya, mimpi-mimpi aneh mulai datang tentang orang-orang yang pernah menginap sebelum saya, berdiri di lorong hotel, menatap ke arah pintu kamar 13, seolah menunggu giliran untuk menceritakan kisah mereka. Setelah kejadian malam ketiga itu, saya tidak langsung pindah kamar. Bukan karena berani, tapi karena tubuh saya benar-benar kelelahan secara mental. Pagi harinya saya bangun dengan kepala berat, mata perih, dan perasaan seolah belum tidur sama sekali. Anehnya, tidak ada bekas apapun di tubuh saya. Tidak ada memar, tidak ada goresan. Semuanya terasa seperti mimpi, kecuali satu hal yang tidak bisa saya abaikan. Ingatan tentang bisikan itu masih sangat jelas di kepala saya. Saat saya keluar kamar pagi itu, lorong hotel terlihat lebih terang dari malam sebelumnya. Tapi perasaan tidak nyaman justru semakin kuat. Setiap langkah kaki saya terasa berat, seperti ada yang memperhatikan dari belakang. Saya menoleh beberapa kali, namun lorong selalu kosong. Tidak ada tamu lain yang lewat, tidak ada suara, bahkan tidak ada televisi yang menyala dari kamar lain. Di resepsionis, Wulan sudah duduk di balik meja. Begitu melihat saya, ekspresinya berubah. Senyumnya menghilang, digantikan tatapan penuh kehati-hatian. Ia bertanya, apakah saya tidur dengan nyaman? Pertanyaan itu terdengar biasa, tapi nada suaranya tidak. Seolah ia sudah tahu jawabannya. Saya ragu untuk menjawab jujur. Namun entah kenapa, ada dorongan kuat untuk menceritakan apa yang saya alami. Saya mengatakan bahwa saya sering terbangun jam 3 pagi dan merasa tidak nyaman di kamar nomor ke-13. Wulan terdiam, tangannya berhenti menulis. Ia tidak langsung menanggapi, hanya menatap saya beberapa detik terlalu lama. Akhirnya ia berkata, hampir berbisik, bahwa memang banyak tamu yang mengeluh tidak betah di kamar itu. Namun setiap kali saya bertanya lebih jauh, ia selalu menghindar. Ia hanya menyarankan saya untuk banyak berdoa dan, jika perlu, meminta pindah kamar. Tapi kalimat itu diucapkannya tanpa keyakinan, seolah ia tahu bahwa pindah kamar tidak akan menyelesaikan masalah. Hari itu saya bekerja seperti biasa. Namun sepanjang hari, pikiran saya terus kembali ke kamar nomor ke-13. Setiap kali saya mencoba fokus, wajah-wajah asing dari mimpi semalam muncul di benak saya. Wajah pucat, mata kosong, berdiri berjejer di lorong hotel. Saya mulai merasa bahwa apa yang saya alami bukan hanya gangguan sesaat, melainkan bagian dari sesuatu yang lebih besar. Malam itu, saya kembali ke hotel dengan perasaan was-was. Saya sempat berpikir untuk menginap di tempat lain, tapi semua penginapan di sekitar penuh. Dengan langkah berat, saya kembali ke kamar ke-13. Saat pintu saya buka, bau lembab itu masih ada. Bahkan, terasa lebih kuat. Seolah kamar itu tahu saya akan kembali. Saya tidur dengan lampu menyala. Itu pertama kalinya saya melakukan hal tersebut. Saya berharap cahaya bisa memberi rasa aman. Namun, sekitar pukul 3 pagi, saya kembali terbangun. Kali ini tanpa ketindihan, tapi
Ada suara yang membuat darah saya berdesir. Suara langkah kaki di lorong. Langkah itu pelan, teratur, dan berhenti tepat di depan pintu kamar saya. Saya menahan napas. Tidak ada yang mengetuk, tidak ada suara lain. Hanya keheningan yang menekan. Beberapa menit kemudian, langkah itu menjauh. Saya tidak tidur lagi sampai pagi. Keesokan harinya, saya memberanikan diri bertanya pada petugas lain. Di pagi hari, resepsionis dijaga oleh seorang pria paruh baya. Sebut saja namanya Pak Arif. Saya menanyakan secara langsung tentang kamar nomor ke-13. Awalnya, ia pura-pura tidak mengerti. Tapi ketika saya menyebutkan jam 3 pagi dan gangguan yang saya alami, wajahnya berubah. Pak Arif menarik napas panjang, lalu meminta saya bicara pelan. Ia menoleh ke kiri dan kanan, memastikan tidak ada tamu lain yang mendengar. Dengan suara rendah, ia mengatakan bahwa kamar nomor 13 memang memiliki riwayat panjang. Bukan 1 atau 2 kejadian, melainkan bertahun-tahun. Menurutnya, hotel itu dulunya bukan hotel. Bangunan itu pernah menjadi rumah singgah lama, bahkan sebelum akhirnya diubah menjadi penginapan. Kamar di ujung lorong itu, yang sekarang bernomor 13, dulunya adalah kamar khusus, tempat seseorang menginap dalam waktu lama, dan orang itu meninggal di dalam kamar tersebut. Pak Arif tidak menyebutkan detailnya. Ia hanya mengatakan bahwa sejak hotel itu beroperasi, kamar tersebut sering kosong. Setiap ada tamu yang menginap lebih dari 2 malam, hampir pasti akan meminta pindah atau check out lebih awal. Beberapa bahkan pergi tanpa mengambil kembali uang sewa. Malam berikutnya, saya mencoba tidur lebih awal. Saya menutup tirai jendela rapat-rapat dan kembali menyalakan lampu. Namun sekitar jam 2:50, saya terbangun dengan perasaan tidak enak. Saya menatap jam dinding, menunggu detik demi detik berlalu. Saat jarum jam mendekati angka 3, lampu kamar saya berkedip. Sekali, 2 kali, lalu mati. Kegelapan langsung menyelimuti ruangan. Saya mencoba bangkit untuk menyalakan lampu, tapi tubuh saya kembali terasa berat. Tidak separah ketindihan sebelumnya, tapi cukup untuk membuat saya sulit bergerak. Dari sudut mata, saya melihat bayangan di dekat pintu kamar mandi. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri diam, tinggi, dan gelap. Saya tidak mendengar napas kali ini. Yang saya dengar adalah suara pelan, seperti orang berbicara dari kejauhan. Suara itu semakin lama semakin jelas. Bukan satu suara, melainkan beberapa, saling tumpang tindih, seolah banyak orang berbicara bersamaan. Tapi saya tidak bisa menangkap kata-katanya. Ketika saya berhasil memejamkan mata dan membaca doa dengan sekuat tenaga, suara-suara itu perlahan menghilang. Lampu kembali menyala. Bayangan di dekat kamar mandi lenyap begitu saja. Pagi harinya, saya menemukan sesuatu yang membuat saya semakin yakin bahwa saya tidak berhalusinasi. Di lantai kamar, tepat di dekat ujung ranjang, ada bekas telapak kaki samar, seperti bekas kaki basah yang sudah hampir kering. Padahal kamar mandi kering, dan saya tidur sendirian. Hari itu, saya memutuskan satu hal. Saya harus keluar dari kamar nomor 13 secepatnya. Saya menemui manajer hotel dan meminta pindah kamar. Mereka mengabulkannya tanpa banyak tanya, seolah sudah menunggu permintaan itu sejak awal. Namun meski saya sudah pindah kamar, gangguan itu tidak langsung berhenti. Setiap kali saya melewati lorong lantai 2, perasaan dingin selalu menyelimuti. Dan setiap kali saya menoleh ke arah kamar nomor 13, saya merasa ada yang berdiri di balik pintu, menunggu. Di titik itu, saya mulai sadar bahwa kamar itu tidak hanya menyimpan satu kisah. Ia menyimpan banyak cerita, banyak jejak, dan mungkin banyak yang belum pernah benar-benar pergi. Dan tanpa saya ketahui, malam berikutnya akan menjadi malam di mana salah satu kisah lama itu akhirnya memperlihatkan diri dengan jelas. Sejak dipindahkan ke kamar lain, saya berharap semuanya selesai. Kamar baru saya berada di lantai 1, tidak jauh dari resepsionis, dengan posisi menghadap taman kecil di belakang hotel. Secara logika tempat itu jauh lebih terang, lebih ramai, dan seharusnya lebih aman. Malam pertama di kamar baru, saya memang bisa tidur lebih lama, namun rasa tenang itu hanya bertahan sampai dini hari.
Saya kembali terbangun sekitar pukul 3 pagi. Meski kali ini tanpa ketindihan. Yang membuat saya langsung duduk adalah perasaan aneh di dada. Seperti ada dorongan kuat untuk melihat ke lantai 2. Bukan rasa takut, melainkan rasa dipanggil. Saya menatap pintu kamar beberapa detik. Menimbang, apakah saya hanya berhalusinasi karena kurang tidur. Namun dorongan itu semakin kuat, seperti suara tanpa bunyi yang terus mendesak dari dalam kepala. Saya akhirnya keluar kamar. Lorong lantai 1 sepi. Hanya terdengar suara kipas angin tua dari arah dapur hotel. Tangga menuju lantai 2 terlihat gelap. Hanya diterangi satu lampu kecil di dinding. Setiap langkah yang saya ambil terasa salah. Tapi kaki saya terus bergerak, seolah sudah memutuskan sendiri. Begitu tiba di lantai 2, hawa dingin langsung menyelimuti tubuh saya. Lorong yang sebelumnya terasa panjang, kini terasa lebih sempit. Lampu-lampu masih redup seperti biasanya. Tapi suasananya berbeda. Lebih sunyi, lebih berat. Saya berdiri beberapa meter dari kamar nomor 13 dan mendapati pintunya sedikit terbuka. Saya yakin sebelumnya pintu itu selalu tertutup. Jantung saya berdetak kencang. Saya mendekat perlahan. Dari celah pintu, saya melihat kamar itu gelap total. Namun, ada bayangan di dalamnya. Bayangan tinggi, diam, berdiri menghadap pintu. Saya tidak bisa melihat wajahnya. Hanya siluet gelap yang seolah menyatu dengan kegelapan kamar. Saya ingin mundur, tapi kaki saya terasa kaku. Di saat itulah, bayangan itu bergerak. Bukan berjalan, melainkan seperti meluncur pelan ke arah pintu. Saya mundur selangkah, lalu 2 langkah. Saat jarak kami tinggal beberapa meter, saya merasakan tekanan hebat di dada. Seperti sulit bernapas. Lampu lorong tiba-tiba berkedip. Saat menyala kembali, pintu kamar nomor 13 sudah tertutup rapat. Lorong kembali kosong. Saya berdiri gemetar, berkeringat dingin, dan baru sadar bahwa napas saya terengah-engah. Saya tidak tahu berapa lama saya berdiri di sana sebelum akhirnya berlari turun ke lantai 1. Malam itu, saya tidak tidur lagi. Keesokan paginya, saya menemui Pak Arif. Saya menceritakan apa yang saya lihat di depan kamar nomor ke-13. Ia tidak tampak terkejut. Justru wajahnya terlihat semakin muram. Ia meminta saya duduk dan menurunkan suara. Menurut Pak Arif, sosok yang sering dilihat tamu di lantai 2 adalah sosok yang sama. Seorang pria. Dulu, pria itu menginap lama di bangunan tersebut. Jauh sebelum tempat itu resmi menjadi hotel, ia datang sendirian, jarang berinteraksi, dan selalu menutup diri di kamar paling ujung. Tidak ada yang tahu pasti apa yang ia lakukan. Tapi suatu hari, ia ditemukan sudah meninggal di kamar itu. Yang membuat keadaan semakin tidak wajar adalah, setelah kematiannya, kamar itu tidak pernah benar-benar kosong. Beberapa pekerja hotel mengaku sering melihat bayangan berdiri di lorong. Ada juga yang mendengar suara langkah kaki saat hotel sepi. Dan hampir semuanya terjadi di jam yang sama, sekitar pukul 3 pagi. Malam berikutnya, saya mencoba untuk tidak keluar kamar. Apapun yang terjadi, saya menutup pintu rapat-rapat dan kembali menyalakan lampu. Namun sekitar jam 3:10, saya mendengar suara dari luar kamar. Bukan langkah kaki, melainkan suara gesekan pelan. Seperti sesuatu diseret di lantai. Suara itu berhenti tepat di depan pintu kamar saya. Saya menahan napas. Tidak ada ketukan, tidak ada suara lain. Hanya keheningan yang menekan. Beberapa detik kemudian, saya mendengar suara pelan. Sangat dekat dengan daun pintu. Seolah seseorang berdiri tepat di baliknya. Raka, suara itu sangat pelan. Hampir seperti bisikan angin. Tapi saya yakin itu bukan suara Wulan, bukan suara Pak Arif, dan bukan suara siapapun yang saya kenal. Nada suaranya datar, tanpa emosi. Saya tidak menjawab. Saya menutup mata dan membaca doa dalam hati, sekuat yang saya bisa. Beberapa saat kemudian, suara itu menghilang. Namun perasaan diawasi tetap tinggal sampai pagi. Pagi harinya, saya mendapati pintu kamar saya basah di bagian bawah. Seperti ada bekas telapak kaki yang berdiri lama di sana. Bekas itu samar, tapi jelas terlihat di lantai keramik. Hari itu, saya hampir tidak bisa bekerja. Setiap kali memejamkan mata, saya teringat siluet di kamar nomor ke-13. Saya mulai merasa bahwa sosok itu
tidak hanya menghuni kamar tersebut, tapi juga mulai mengikuti saya. Malam terakhir sebelum kejadian puncak, saya bermimpi sangat jelas. Dalam mimpi itu, saya berdiri di lorong lantai 2. Lampu menyala terang, tapi tidak ada siapa-siapa. Dari ujung lorong, seorang pria berjalan ke arah saya. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan pakaiannya terlihat seperti pakaian lama. Ia berhenti tepat di depan saya dan berkata bahwa ia belum selesai. Saya terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Jam menunjukkan jam 3:13. Saat itulah saya sadar satu hal yang membuat darah saya serasa berhenti mengalir. Sosok itu bukan sekadar penunggu. Ia seperti seseorang yang tidak pernah benar-benar pergi, seolah masih menganggap kamar nomor 13 sebagai miliknya. Dan kehadiran saya di sana mungkin dianggap sebagai gangguan. Saya mulai bertanya-tanya, apakah dengan pindah kamar saja sudah cukup? Atau justru sejak pertama kali saya membuka pintu kamar nomor 13, sesuatu sudah ikut bersama saya, menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkan dirinya sepenuhnya. Dan malam berikutnya, semua dugaan itu akan terjawab dengan cara yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Sejak mimpi di lorong lantai 2 itu, saya tidak lagi bisa menganggap semua ini sebagai gangguan biasa. Ada perasaan kuat bahwa apapun yang menghuni kamar nomor 13 tidak sekadar ingin menakut-nakuti. Ia ingin diakui, ingin diperhatikan. Dan yang paling mengganggu, ia seperti tidak menerima kehadiran saya, meski saya sudah pindah kamar. Setiap malam, tepat menjelang pukul 3 pagi, tubuh saya selalu terbangun dengan sendirinya, seolah ada jam tak kasat mata yang bekerja di dalam diri saya. Pagi itu, saya menemui Pak Arif sekali lagi. Kali ini, saya tidak lagi berbasa-basi. Saya mengatakan dengan jujur bahwa gangguan tidak berhenti, meski saya sudah pindah kamar. Pak Arif terdiam lama. Wajahnya terlihat lebih lelah dari biasanya. Ia akhirnya mengakui bahwa kejadian seperti yang saya alami bukanlah hal baru. Beberapa tamu sebelumnya juga mengalami hal serupa. Bahkan setelah tidak lagi menginap di kamar nomor ke-13. Ada yang jatuh sakit, ada yang mengigau berhari-hari, dan ada pula yang kembali ke hotel hanya untuk memastikan kamar itu benar-benar ditutup. Menurut Pak Arif, dahulu pernah ada seorang tamu yang bersikeras meminta kamar nomor 13 kembali. Meski sudah dipindahkan, alasannya sederhana tapi mengerikan. Ia merasa dipanggil setiap malam. Beberapa hari kemudian, tamu itu ditemukan pingsan di lorong lantai 2, tepat di depan kamar nomor 13, dengan wajah pucat dan tubuh dingin, seperti orang yang baru keluar dari kamar mayat. Sejak kejadian itu, pihak hotel berusaha sebisa mungkin tidak menempatkan tamu di kamar tersebut. Malam itu, hujan turun deras. Suara air menghantam atap hotel, membuat suasana semakin mencekam. Saya memutuskan untuk tidak keluar kamar sama sekali. Apapun yang terjadi, saya mengunci pintu, menutup tirai, dan menyalakan lampu kamar terang. Di atas meja, saya meletakkan ponsel, berharap jika sesuatu terjadi, setidaknya saya bisa segera meminta bantuan. Sekitar jam 2:45, saya terbangun dengan perasaan sesak di dada. Tidak ada suara apapun, hanya hujan dan detak jam dinding. Namun udara di kamar terasa berbeda, lebih dingin dan berat. Saya mencoba duduk, tapi tubuh saya terasa lemas. Saat itulah, saya mendengar suara yang sangat pelan, seperti kain basah diseret di lantai. Suara itu datang dari arah luar kamar. Langkahnya tidak tergesa-gesa, pelan, teratur, seolah tahu bahwa saya terjaga. Saya menahan napas, menatap pintu kamar yang tertutup rapat. Bayangan samar terlihat di bawah celah pintu, bergerak perlahan, lalu berhenti tepat di depan kamar saya. Saya ingin berteriak memanggil siapapun, tapi suara tidak keluar. Tenggorokan saya terasa kering. Lampu kamar tiba-tiba meredup, lalu kembali terang. Detik berikutnya, terdengar suara ketukan. Bukan ketukan keras, bukan pula ketukan biasa. Ketukan itu pelan, berirama, seperti orang mengetuk dengan ujung jari. 3 kali, berhenti, lalu 3 kali lagi. Jantung saya berdetak sangat kencang. Dalam hati, saya membaca doa sekuat yang saya bisa. Raka, suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, tepat di balik pintu.
Suaranya rendah, berat, dan terdengar sangat dekat. Seolah jarak kami hanya dipisahkan oleh kayu tipis. Saya menutup mata, berharap semua ini segera berhenti. Namun, suara itu tidak berhenti. Justru semakin dekat. Engsel pintu berbunyi pelan, seperti ditekan dari luar. Saya yakin pintu itu terkunci, tapi gagang pintu bergerak perlahan, turun sedikit, lalu kembali ke posisi semula. Saat itulah, lampu kamar mati, total. Kegelapan menyelimuti segalanya. Dalam gelap, saya mendengar napas berat, teratur, sangat dekat dengan telinga saya. Saya merasakan hawa dingin di sisi wajah saya, seperti ada sesuatu yang berdiri tepat di samping ranjang. Saya tidak berani membuka mata, tapi perasaan bahwa ia ada di sana begitu kuat. Kemudian, saya mendengar suara yang membuat bulu kuduk saya berdiri. Suara itu seperti suara kain disibakkan, disusul oleh suara langkah mendekat. Tekanan hebat kembali terasa di dada saya. Tubuh saya tidak bisa bergerak. Dengan sangat perlahan, saya memberanikan diri membuka mata. Di samping ranjang, berdiri sosok seorang pria. Tingginya sekitar sama dengan saya. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, hampir keabu-abuan, dengan mata cekung yang menatap lurus ke arah saya. Bibirnya tipis dan sedikit terbuka, seolah ingin berbicara. Yang paling mengganggu adalah ekspresinya. Bukan marah, bukan juga menakutkan, melainkan kosong, seperti seseorang yang sudah terlalu lama menunggu. Saya ingin menutup mata lagi, tapi tubuh saya tidak mau menurut. Sosok itu perlahan mencondongkan wajahnya ke arah saya. Saya bisa mencium bau lembab dan tanah yang sama, seperti bau kamar nomor ke-13. Aku belum selesai, katanya pelan. Suara itu tidak keluar dari mulutnya, melainkan langsung terasa di kepala saya. Air mata mengalir di pelipis saya. Ketakutan yang saya rasakan saat itu tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Rasanya seperti berhadapan dengan seseorang yang terjebak di antara dua dunia. Beberapa detik kemudian, sosok itu mundur perlahan. Tekanan di tubuh saya berkurang. Lampu kamar kembali menyala, menyilaukan mata saya. Sosok itu menghilang begitu saja, seolah tidak pernah ada. Saya terbaring lama, gemetar, tidak berani bergerak. Jam dinding menunjukkan jam 3:17. Hujan masih turun di luar. Pagi harinya saya langsung menemui manajer hotel dan meminta check out lebih awal. Saya tidak peduli soal sisa uang atau urusan pekerjaan. Saya hanya ingin pergi sejauh mungkin dari tempat itu. Mereka tidak bertanya banyak, seolah sudah tahu alasan saya. Namun sebelum saya pergi, Pak Arif mendekati saya dan berkata pelan, bahwa apa yang saya lihat bukanlah akhir. Menurutnya, beberapa tamu yang pernah diperlihatkan wajahnya sering mengalami gangguan lanjutan setelah meninggalkan hotel. Bukan karena sosok itu ingin mencelakai, melainkan karena ia ingin ceritanya didengar. Di perjalanan meninggalkan kota itu, saya terus teringat wajah pria tersebut. Ekspresinya bukan ekspresi ancaman, melainkan keputusasaan. Seolah ia ingin mengatakan sesuatu yang belum pernah sempat ia sampaikan. Dan saya baru menyadari satu hal yang membuat perut saya terasa mual. Sejak malam itu, setiap kali saya terbangun sekitar jam 3 pagi, saya selalu mencium bau lembab yang sama. Meski saya sudah jauh dari Hotel Melati Sri Ayu, seolah sesuatu benar-benar ikut bersama saya. Dan di titik itulah saya sadar, kejadian di hotel itu belum selesai. Bukan bagi saya, dan bukan pula bagi sosok yang tidak pernah benar-benar check out dari kamar nomor ke-13. Saya meninggalkan kota itu dengan perasaan tidak menoleh ke belakang, tapi pikiran saya justru terus tertinggal di sana. Perjalanan pulang terasa lebih panjang dari biasanya. Setiap kali kendaraan berhenti atau melambat, saya selalu refleks menoleh ke kaca spion, seolah takut melihat sesuatu duduk di kursi belakang. Tidak ada siapa-siapa, tapi perasaan diawasi tidak pernah benar hilang. Setibanya di rumah, saya berharap semuanya akan kembali normal. Rumah saya berada di lingkungan yang cukup ramai, tidak jauh dari jalan utama. Biasanya suasana seperti itu membuat saya merasa aman. Malam pertama di rumah, saya mencoba meyakinkan diri
bahwa apa yang saya alami hanyalah efek kelelahan dan tekanan pikiran. Saya tidur lebih awal. Dengan lampu, kamar menyala redup. Namun sekitar pukul 3 pagi, saya kembali terbangun. Tidak ada suara, tidak ada bayangan, tapi ada bau itu. Bau lembab bercampur tanah yang sama persis seperti yang selalu saya cium di kamar nomor ke-13. Bau itu tidak menyengat, tapi cukup jelas untuk membuat saya langsung duduk di ranjang dengan jantung berdebar. Saya menyalakan lampu kamar sepenuhnya dan menghirup udara dalam-dalam. Bau itu perlahan memudar, seolah hanya mampir sebentar. Saya mencoba menenangkan diri dan kembali tidur. Tapi sejak malam itu, pola yang sama terus terulang. Setiap dini hari, tepat di kisaran jam 3, saya selalu terbangun. Kadang karena bau, kadang karena perasaan tercekik yang datang tiba-tiba. Tidak pernah sampai ketindihan seperti di hotel, tapi cukup untuk membuat tubuh saya berkeringat dingin. Ibu saya mulai menyadari perubahan itu. Ia mengatakan, wajah saya terlihat pucat dan mata saya sering kosong, seperti kurang tidur. Suatu sore, ia bertanya, apakah saya membawa sesuatu dari luar kota? Saya tertawa kecil dan mengelak. Tapi dalam hati, saya justru merasa takut. Pertanyaan itu terasa terlalu tepat. Beberapa hari kemudian, gangguan itu meningkat. Bukan lagi hanya bau atau perasaan tidak nyaman. Suatu malam, saat saya sedang setengah terlelap, saya mendengar suara langkah di luar kamar. Langkah itu pelan, teratur, dan berhenti tepat di depan pintu kamar saya. Saya menahan napas, menunggu. Tidak ada ketukan, tidak ada suara lain, hanya keheningan yang menekan. Saya membuka pintu kamar dengan tangan gemetar. Lorong rumah kosong, semua lampu mati, semua pintu tertutup. Tidak ada siapapun. Namun ketika saya kembali ke kamar dan menutup pintu, saya melihat sesuatu yang membuat tubuh saya lemas. Di lantai kamar, tepat di dekat ranjang, ada bekas telapak kaki samar, seperti bekas kaki basah yang hampir kering. Polanya tidak jelas, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa itu bukan milik saya. Saya tidak berani mengatakan apa-apa pada keluarga. Saya takut jika saya bercerita, mereka justru ikut merasakan ketakutan yang sama. Saya memilih menahan semuanya sendiri. Tapi, semakin saya diam, gangguan itu terasa semakin dekat. Suatu malam, saya bermimpi berada di lorong hotel lagi. Lampu menyala redup. Kamar-kamar di sepanjang lorong tertutup rapat. Di ujung lorong, pria itu berdiri membelakangi saya. Saya memanggilnya, tapi suara saya tidak keluar. Ketika ia menoleh, wajahnya terlihat lebih jelas dari sebelumnya. Matanya menatap saya lama, seolah sedang menilai. "Kamu sudah dengar," katanya pelan, tapi belum mengerti. Saya terbangun dengan napas terengah. Jam menunjukkan jam 3:11. Bau lembab kembali memenuhi kamar. Kali ini lebih kuat. Puncaknya terjadi beberapa hari kemudian. Saat itu saya tertidur di ruang tamu. Kelelahan setelah seharian bekerja. Sekitar pukul 3 pagi, saya terbangun karena merasa sofa di bawah tubuh saya turun sedikit. Seperti ada yang duduk di ujungnya. Saya tidak langsung membuka mata. Saya tahu persis sensasi itu. Saya mencoba berpikir logis. Mungkin hanya pergeseran posisi, tapi kemudian saya mendengar napas berat, pelan, dan sangat dekat. Saya membuka mata perlahan. Di ujung sofa, duduk sosok pria itu. Kali ini lebih jelas. Wajahnya pucat, matanya cekung, tapi ekspresinya tidak lagi kosong. Ada sesuatu di sana, kesedihan yang dalam. Ia tidak menatap saya, pandangannya lurus ke depan, seolah sedang menatap sesuatu yang hanya bisa ia lihat sendiri. Saya ingin berteriak, tapi suara saya tercekat. Tubuh saya kaku. Namun berbeda dari ketindihan sebelumnya. Kali ini saya masih bisa bergerak sedikit. Saya menggenggam tangan saya sendiri, mencoba menguatkan diri. "Aku tidak ingin ikut," katanya tiba-tiba. Tapi aku juga tidak bisa tinggal. Suaranya terdengar seperti bergema di kepala saya, bukan keluar dari mulutnya. Saya memberanikan diri bertanya, dengan suara yang hampir tidak terdengar, apa yang ia inginkan. Ia menoleh ke arah saya. Untuk pertama kalinya,
Tatapannya bertemu dengan tatapan saya. "Ceritaku?" Jawabnya singkat. "Jangan biarkan berhenti di kamar itu." Setelah mengatakan itu, sosoknya perlahan memudar, bau lembab menghilang. Tekanan di dada saya mengendur. Saya tergeletak di sofa, gemetar, hingga pagi datang. Keesokan harinya, saya jatuh sakit. Demam tinggi, badan menggigil, dan kepala terasa berat. Dokter mengatakan saya hanya kelelahan dan kurang istirahat. Tapi saya tahu penyebabnya bukan itu. Selama beberapa hari saya terbaring, mimpi-mimpi tentang hotel dan lorong itu terus datang. Tapi semakin lama, sosok pria itu tidak lagi menakutkan. Ia hanya muncul, berdiri jauh, seperti menunggu. Saya akhirnya melakukan satu hal yang sejak awal saya hindari. Saya mulai menuliskan semuanya. Dari malam pertama di Hotel Melati, Sri Ayu, kamar nomor 13, hingga apa yang saya alami setelah pulang. Setiap kali saya menulis, dada saya terasa sedikit lebih ringan. Bau lembab itu semakin jarang muncul. Beberapa minggu kemudian, gangguan itu perlahan mereda. Saya masih terbangun sesekali di jam 3 pagi. Tapi tanpa bau, tanpa suara, tanpa bayangan, hanya sunyi. Namun hingga hari ini, saya yakin satu hal. Apa yang saya alami bukan sekadar gangguan. Sosok itu tidak berniat mencelakai. Ia hanya ingin keberadaannya diakui. Kisahnya tidak terkubur bersama tembok kamar nomor ke-13. Dan mungkin, dengan saya menceritakan ini, ia akhirnya menemukan jalan untuk benar-benar pergi. Atau setidaknya, berhenti mengikuti saya. Setelah gangguan itu perlahan mereda, saya sempat berpikir semuanya benar-benar selesai. Hari-hari saya mulai kembali normal. Saya bisa tidur lebih lama, meski tetap terbangun sesekali di sekitar jam 3 pagi. Tidak ada lagi bau lembab, tidak ada suara napas, tidak ada bayangan di sudut ruangan. Namun rasa penasaran justru tumbuh semakin besar. Ada satu bagian yang terus mengganjal di pikiran saya. Siapa sebenarnya sosok pria itu? Dan apa yang membuatnya terikat begitu kuat dengan kamar nomor ke-13? Dorongan untuk mencari tahu datang tanpa saya rencanakan. Bukan karena ingin membuktikan apapun, melainkan karena ada perasaan tanggung jawab yang sulit dijelaskan. Seolah setelah saya mendengar permintaannya, saya tidak bisa begitu saja berpura-pura lupa. Maka, beberapa minggu setelah kejadian terakhir, saya kembali menghubungi Pak Arif. Awalnya, ia enggan bicara. Ia bertanya, apakah gangguan itu masih terjadi? Saya menjawab jujur, bahwa keadaannya sudah jauh lebih baik. Tapi saya ingin mengetahui kebenaran. Ada jeda cukup lama, sebelum ia akhirnya bersedia bercerita. Menurutnya, apa yang akan ia sampaikan, tidak pernah ia ceritakan pada tamu manapun sebelumnya. Pak Arif menjelaskan bahwa, sebelum jadi Hotel Melati, Sri Ayu, bangunan itu adalah rumah singgah milik sebuah yayasan kecil. Tempat itu sering digunakan oleh orang-orang yang datang dari luar kota untuk bekerja sementara. Salah satu penghuni terlamanya adalah seorang pria bernama Surya. Bukan nama sebenarnya, tapi itulah nama yang digunakan dalam catatan lama. Surya datang seorang diri. Ia tidak pernah dikunjungi keluarga. Tidak ada yang tahu pasti asalnya dari mana. Yang diketahui, ia menyewa kamar paling ujung dan hampir tidak pernah keluar kecuali untuk membeli makan. Ia dikenal pendiam, jarang berinteraksi, dan selalu menundukkan kepala saat berpapasan dengan orang lain. Menurut cerita warga sekitar, Surya pernah bekerja di proyek besar yang gagal. Ada masalah keuangan, ada konflik, dan banyak pekerja yang akhirnya pergi begitu saja. Surya memilih tinggal bukan karena ia punya tempat lain, melainkan karena ia merasa masih punya urusan yang belum selesai. Ia menunggu sesuatu, entah pembayaran, entah keadilan, entah hanya pengakuan bahwa keberadaannya pernah berarti. Suatu hari, Surya jatuh sakit. Tidak parah, tapi cukup membuatnya terkurung di kamar selama berhari-hari. Pengelola rumah singgah mengira ia hanya butuh istirahat. Tidak ada yang benar-benar memeriksa keadaannya. Hingga suatu pagi, bau tidak sedap mulai tercium dari kamar paling ujung itu. Surya ditemukan sudah meninggal dunia di kamarnya. Sendirian, tidak ada keluarga yang datang menjemput, tidak ada upacara. Jenazahnya diurus seadanya. Sejak saat itu, kamar itu jarang digunakan. Saat bangunan diubah menjadi hotel,
kamar tersebut tetap dipertahankan posisinya. Lalu diberi nomor ke-13. Pak Arif berhenti sejenak setelah menceritakan bagian itu. Ia mengaku bahwa sejak awal bekerja di hotel tersebut, ia sudah sering mendengar cerita-cerita aneh. Tamu yang terbangun jam 3 pagi, tamu yang merasa ditindih, tamu yang mendengar bisikan menyebut nama mereka. Polanya selalu sama dan selalu bermula dari kamar nomor ke-13. Yang membuat saya terdiam adalah ketika Pak Arif mengatakan bahwa beberapa tamu pernah menyebut satu nama yang sama dalam kondisi setengah sadar. Nama yang tidak pernah mereka dengar sebelumnya. Nama itu adalah Surya. Saya menutup telepon dengan perasaan campur aduk. Ada sedih, ada takut, dan ada rasa bersalah yang tidak tahu datang dari mana. Malam itu, saya kembali bermimpi. Kali ini, berbeda dari mimpi-mimpi sebelumnya. Saya melihat Surya duduk sendirian di kamar kecil itu. Lampu temarung, ia tidak menatap saya. Ia hanya menatap lantai, dengan wajah lelah. Tidak ada kegelapan di sekitarnya. Tidak ada ancaman, hanya kesunyian yang dalam. Aku tidak marah, katanya tanpa menoleh. Aku hanya tidak ingin dilupakan. Saya terbangun dengan mata basah. Jam menunjukkan jam 3:08. Tidak ada bau lembab, tidak ada rasa tercekik, hanya perasaan haru yang berat di dada. Sejak mengetahui kisah Surya, cara pandang saya berubah. Saya mulai memahami bahwa apa yang saya alami bukanlah teror tanpa tujuan. Sosok itu tidak hadir untuk menakut-nakuti, melainkan karena ada sisa emosi yang belum terselesaikan. Kesepian, penantian, dan rasa tidak pernah dianggap ada. Saya mulai menceritakan kisah ini pada beberapa orang terdekat. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk berbagi. Anehnya, setiap kali saya menceritakan bagian tentang Surya, tubuh saya terasa lebih ringan. Mimpi-mimpi itu semakin jarang muncul. Beberapa minggu kemudian, Pak Arif menghubungi saya kembali. Ia mengatakan bahwa kamar nomor 13 akhirnya ditutup sementara. Bukan direnovasi, bukan juga dibongkar, tapi dikosongkan sepenuhnya. Tidak ada tamu yang ditempatkan di sana. Pihak hotel menganggap itu sebagai bentuk penghormatan terakhir. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah semua kejadian, saya tidur tanpa terbangun di jam 3 pagi. Tidak ada mimpi, tidak ada gangguan. Saya terbangun pagi hari dengan perasaan damai yang sudah lama tidak saya rasakan. Namun meski semuanya tampak selesai, saya tahu kisah ini belum benar-benar berakhir. Karena ada satu pertanyaan yang belum terjawab sepenuhnya. Apakah Surya sudah benar-benar pergi? Atau ia hanya akhirnya didengar? Dan jika memang ia hanya ingin kisahnya disampaikan, maka mungkin tugas saya belum sepenuhnya selesai. Karena beberapa hari kemudian, saya menerima pesan singkat dari nomor yang tidak saya kenal. Pesan itu singkat, tanpa nama pengirim. Terima kasih sudah mau mendengar. Pesan itu dikirim tepat jam 3:13. Pesan singkat yang masuk ke ponsel saya jam 3:13 itu tidak pernah saya balas. Bukan karena tidak mau, tapi karena saya benar-benar tidak tahu harus menulis apa. Nomor pengirimnya tidak dikenal. Ketika saya coba menelepon balik, sambungannya langsung terputus. Seolah pesan itu tidak pernah dimaksudkan untuk dibalas, hanya untuk disampaikan. Sejak malam itu, gangguan memang tidak kembali dalam bentuk yang sama. Tidak ada bau lembab, tidak ada bayangan, tidak ada ketindihan. Namun, justru ketenangan itulah yang membuat saya gelisah. Ada perasaan bahwa semuanya terlalu cepat reda, seperti badai yang tiba-tiba berhenti sebelum benar-benar berlalu. Beberapa hari kemudian, Pak Arif kembali menghubungi saya. Suaranya terdengar ragu, bahkan sedikit cemas. Ia mengatakan bahwa sejak kamar nomor 13 ditutup, beberapa hal aneh justru terjadi di bagian hotel lain. Bukan gangguan keras, bukan penampakan, melainkan hal-hal kecil yang berulang. Jam dinding yang berhenti tepat jam 3:13. Lampu lorong yang menyala sendiri, lalu mati perlahan. Dan yang paling mengganggu, beberapa tamu mengaku bermimpi tentang lorong sempit dan kamar di ujung. Menurut Pak Arif, mimpi para tamu itu hampir selalu sama. Mereka melihat seorang pria duduk sendirian,
menunduk, seolah menunggu seseorang. Tidak ada teriakan, tidak ada ancaman, hanya tatapan kosong yang penuh harap. Saya menyadari satu hal yang membuat dada saya sesak. Menutup kamar itu mungkin menghentikan satu pintu, tapi tidak menyelesaikan cerita di baliknya. Dan semakin lama, saya semakin yakin bahwa pesan terima kasih yang saya terima bukanlah penutup, melainkan permulaan dari sesuatu yang lain. Dorongan untuk kembali ke kota itu muncul dengan sendirinya. Kali ini bukan karena gangguan, melainkan karena rasa tanggung jawab yang tidak pernah saya minta, tapi terlanjur saya terima. Saya ingin memastikan satu hal. Apakah Surya benar-benar sudah tenang? Atau ia masih menunggu sesuatu yang belum pernah diberikan siapapun? Saya kembali ke kota itu pada akhir pekan. Tidak menginap di Hotel Melati Sri Ayu, melainkan di penginapan lain yang jaraknya beberapa kilometer. Namun, malam pertama di kota itu, saya kembali terbangun di jam yang sama. Pukul 03.09. Tanpa bau, tanpa suara, hanya perasaan berat di dada. Pagi harinya saya menemui Pak Arif secara langsung. Wajahnya tampak lebih tua dari terakhir kali kami berbicara. Ia mengatakan bahwa manajemen hotel mulai tertekan karena banyak keluhan aneh, meski tidak ada kejadian besar. Ia juga mengatakan sesuatu yang membuat saya terdiam. Beberapa staf lama mengaku melihat bayangan berdiri di depan pintu kamar nomor 13, meski pintu itu terkunci dan tidak pernah dibuka. Kami akhirnya sepakat untuk membuka kamar itu sekali lagi, bukan untuk ditempati, melainkan untuk memastikan tidak ada sesuatu yang tertinggal. Malam itu, hanya kami berdua dan satu petugas keamanan yang menemani. Hotel sengaja dibuat sepi, tidak ada tamu. Di lantai 2, kami naik ke lorong yang sudah lama saya hindari. Udara terasa dingin, tapi tidak menusuk. Lampu-lampu menyala normal, tidak ada kesan menyeramkan. Justru keheningan itulah yang membuat langkah kami terasa berat. Pak Arif membuka pintu kamar nomor 13 dengan kunci cadangan. Engsel pintu berderit pelan, sama seperti yang selalu saya ingat. Bau lembab samar langsung tercium, meski tidak sekuat sebelumnya. Kamar itu tampak kosong, seperti terakhir kali saya melihatnya. Tidak ada barang, tidak ada perubahan. Kami berdiri di dalam kamar beberapa menit tanpa bicara, hingga akhirnya petugas keamanan menunjuk sesuatu di sudut ruangan. Di lantai, tepat di dekat dinding, ada bekas tulisan samar, seperti bekas arang atau kapur yang hampir terhapus. Tulisan itu tidak jelas seluruhnya, namun satu kata masih bisa terbaca dengan cukup terang. PULANG. Saya merasakan tenggorokan saya mengering. Kata itu bukan ancaman, bukan juga permintaan, lebih seperti harapan yang tertahan terlalu lama. Pak Arif menghela napas panjang. Ia mengatakan bahwa tulisan itu belum pernah ada sebelumnya. Saat kami keluar kamar dan menutup pintu kembali, saya merasakan sesuatu yang berbeda. Tidak ada tekanan, tidak ada rasa diawasi, hanya kelelahan yang dalam, seperti setelah menyelesaikan perjalanan panjang. Namun, malam itu, saat saya kembali ke penginapan lain, mimpi terakhir datang. Saya berada di lorong kamar 13 lagi, tapi kali ini lorong itu terang. Tidak ada lampu berkedip, tidak ada kegelapan. Di ujung lorong, Surya berdiri menghadap saya. Wajahnya tidak lagi pucat, matanya tidak lagi cekung. Ia terlihat lebih utuh. "Kamu sudah membawaku sejauh ini," katanya pelan. "Sekarang sisanya bukan urusanmu." Saya ingin bertanya, apa maksudnya? Tapi ia hanya tersenyum tipis. Senyum pertama yang pernah saya lihat darinya. Perlahan, lorong itu memudar, berganti cahaya putih yang menyilaukan. Saya terbangun dengan napas lega. Jam menunjukkan jam 3:13 menit. Untuk pertama kalinya, jam itu tidak membuat saya takut. Namun sebelum saya benar-benar merasa semuanya selesai, Pak Arif mengirim satu pesan lagi ke ponsel saya. Ia mengatakan bahwa keesokan paginya, manajemen hotel memutuskan satu hal besar. Kamar nomor 13 akan diubah fungsinya. Bukan untuk tamu, bukan untuk disewakan, melainkan untuk ditutup permanen, sebagai ruang kosong tanpa nomor. Saya tidak tahu apakah keputusan itu
akan menjadi akhir. Tapi saya tahu satu hal pasti. Surya bukan ingin mengganggu, ia hanya ingin pulang dengan caranya sendiri. Dan jika kisah ini sampai ke telinga siapapun yang pernah merasa dilupakan, semoga ini menjadi pengingat bahwa setiap orang punya cerita. Dan beberapa cerita tidak akan pernah tenang sebelum benar-benar didengar. Keputusan manajemen hotel untuk menutup kamar nomor 13 secara permanen seharusnya menjadi akhir dari semuanya. Setidaknya, itu yang ingin saya yakini. Namun sejak menerima kabar itu, perasaan saya justru tidak sepenuhnya tenang. Ada kegelisahan halus yang terus mengganggu. Seperti ada satu bagian kecil dari cerita ini yang belum benar-benar selesai diucapkan. Pak Arif meminta saya datang sekali lagi ke hotel pada malam sebelum kamar itu resmi ditutup. Alasannya sederhana, tapi terdengar berat. Ia ingin ada saksi, bukan saksi hukum, melainkan saksi bahwa kamar itu ditutup dengan niat baik, tanpa kemarahan, tanpa pengusiran. Ia percaya, apapun yang tersisa di sana perlu diperlakukan dengan hormat. Saya tiba di Hotel Melati Sri Ayu menjelang malam. Hotel itu terasa lebih sepi dari biasanya. Beberapa lampu sengaja dimatikan. Tidak ada tamu di lantai 2. Bahkan suara langkah pun nyaris tidak terdengar. Udara malam terasa lembab, tapi tidak menekan seperti sebelumnya. Kami berkumpul di resepsionis. Hanya ada saya, Pak Arif, Wulan, dan satu petugas keamanan. Tidak ada doa khusus, tidak ada ritual aneh, hanya niat sederhana untuk menutup satu pintu dan berharap semua yang tertinggal di baliknya ikut menemukan jalannya. Sekitar pukul 10 malam, kami naik ke lantai 2. Lorong itu terlihat sama seperti terakhir kali saya melihatnya, tapi rasanya berbeda. Tidak ada rasa diawasi, tidak ada dingin yang menusuk. Hanya kesunyian yang panjang dan sunyi yang terasa penuh makna. Pintu kamar nomor 13 masih terkunci. Angka hitam di pintu itu terlihat kusam, seolah sudah lama lelah berdiri di sana. Pak Arif membuka pintu dengan pelan. Engselnya berderit halus. Bau lembab masih ada, tapi tipis. Hampir seperti sisa kenangan yang enggan pergi sepenuhnya. Kami masuk dan berdiri dalam diam. Kamar itu kosong. Tidak ada apapun selain dinding, lantai dan udara yang terasa berat oleh cerita yang tertinggal. Wulan terlihat menahan napas. Petugas keamanan berdiri dekat pintu, tangannya menggenggam senter. Meski tidak benar-benar digunakan, Pak Arif akhirnya berbicara. Suaranya pelan, nyaris berbisik. Ia mengatakan bahwa kamar ini akan ditutup, bukan karena takut, tapi karena sudah waktunya. Ia mengatakan bahwa siapapun yang pernah tinggal, menunggu, atau merasa tertinggal di sini, sudah didengar. Tidak ada jawaban, tidak ada suara, tidak ada tanda apapun. Kami meninggalkan kamar itu dan menutup pintunya kembali. Kali ini, kunci diputar 2 kali. Pak Arif memasang segel sederhana di gagang pintu. Tidak ada simbol, tidak ada tanda khusus. Hanya keputusan yang dibuat dengan sadar. Kami turun ke lantai 1. Jam di resepsionis menunjukkan jam 23:47. Seharusnya malam itu berakhir di sana. Namun saya merasakan dorongan kuat untuk kembali naik ke lantai 2. Bukan rasa takut, bukan pula panggilan keras. Lebih seperti keinginan untuk memastikan bahwa semuanya benar-benar sudah selesai. Saya tidak mengatakan apa-apa. Saya hanya berdiri dan memandang ke arah tangga. Pak Arif menangkap tatapan saya. Ia tidak melarang. Ia hanya mengangguk pelan. Saya naik sendirian. Lorong lantai 2 terasa sangat sunyi. Lampu menyala stabil. Tidak ada bayangan. Tidak ada suara langkah. Saya berjalan perlahan hingga berdiri di depan kamar nomor ke-13. Segel di gagang pintu masih utuh. Tidak ada perubahan. Saat itulah saya menyadari jam di ponsel saya bergetar pelan. Notifikasi muncul tanpa suara. Jam menunjukkan jam 3:10. Udara di lorong berubah. Bukan dingin, tapi terasa lebih lapang. Seperti ruang yang baru saja dibuka. Saya menarik napas dalam-dalam. Bau lembab itu muncul lagi, sangat tipis, lalu menghilang. Saya tidak melihat apapun. Tidak ada sosok, tidak ada bayangan. Tapi saya merasakan kehadiran yang sangat familiar. Berdiri di dekat saya.
Bukan di depan, bukan di belakang, seolah berdiri sejajar. Sudah cukup. Sebuah suara terdengar, pelan, di dalam kepala saya. Suara yang sama, tapi tidak lagi berat, tidak lagi tertekan. Saya menoleh. Lorong tetap kosong. Kamu tidak perlu datang lagi. Suara itu melanjutkan. Aku tahu jalanku sekarang. Perasaan hangat menjalar perlahan di dada saya. Bukan lega yang meledak-ledak, melainkan kelegaan yang sunyi, seperti menutup buku setelah membaca halaman terakhir dengan penuh perhatian. Lampu lorong berkedip sekali, lalu stabil kembali. Saya menuruni tangga dengan langkah ringan. Di resepsionis, Pak Arif menatap saya seolah sudah tahu apa yang terjadi. Ia tidak bertanya. Saya juga tidak bercerita. Tidak semua hal perlu dijelaskan dengan kata-kata. Malam itu saya menginap di penginapan lain. Untuk terakhir kalinya di kota itu. Saya tertidur tanpa mimpi. Tanpa terbangun di jam 3 pagi. Tanpa bau lembab. Tanpa suara napas. Pagi harinya sebelum meninggalkan kota, saya menerima satu pesan lagi di ponsel saya. Nomor pengirimnya sama seperti sebelumnya. Pesannya singkat. Aku pulang. Pesan itu dikirim jam 3:13. Dan untuk pertama kalinya, angka itu tidak lagi terasa menakutkan. Beberapa minggu kemudian, Pak Arif memberi kabar bahwa kamar nomor 13 telah dihapus dari daftar kamar. Nomornya tidak diganti, tidak dipindahkan. Lorong itu kini langsung berakhir di kamar nomor ke-12, seolah kamar nomor 13 tidak pernah ada. Namun bagi saya, kamar itu akan selalu ada, bukan sebagai tempat teror, melainkan sebagai pengingat bahwa tidak semua yang tinggal di antara dunia ingin menakut-nakuti. Beberapa hanya ingin didengar, diingat, dan akhirnya dipersilakan pulang. Dan saya percaya, malam itu, di lorong sunyi, Hotel Melati Sri Ayu, seseorang akhirnya benar-benar menutup pintu untuk terakhir kalinya. Waktu seringkali dianggap sebagai penutup terbaik dari sebuah peristiwa. Tapi bagi saya waktu justru menjadi ruang tempat semua sisa cerita bergaung pelan. Setelah kamar nomor 13 resmi dihapus dari daftar kamar Hotel Melati Sri Ayu, hidup saya memang terlihat kembali normal. Saya bekerja seperti biasa, tidur lebih teratur, dan tidak lagi terbangun oleh bau lembab atau suara napas di tengah malam. Namun ketenangan itu bukan ketenangan yang kosong. Ia terasa seperti danau yang permukaannya tenang, tapi menyimpan kedalaman yang tidak ingin lagi saya usik. Beberapa minggu pertama setelah kejadian terakhir, saya masih terbangun sesekali di jam 3 pagi. Bukan karena gangguan, melainkan karena kebiasaan. Tubuh saya seperti belum sepenuhnya melepaskan ritme lama. Setiap kali terbangun, saya hanya menatap langit-langit kamar dan menyadari bahwa tidak ada apapun yang menunggu. Tidak ada tekanan di dada. Tidak ada bau asing, hanya sunyi yang wajar. Dan perlahan, tubuh saya belajar bahwa tidak semua jam 3 membawa ketakutan. Saya sempat berpikir cerita ini benar-benar selesai. Sampai suatu sore, saya menerima telepon dari nomor yang saya simpan dengan nama Pak Arif. Suaranya terdengar lebih ringan dari biasanya. Ia mengatakan bahwa sejak kamar 13 ditutup, hotel itu terasa berbeda. Bukan lebih sepi, tapi lebih lega. Keluhan tamu berkurang. Staf tidak lagi bermimpi aneh. Bahkan lorong lantai 2, yang dulu selalu terasa berat, kini terasa biasa saja. Namun, ada satu hal yang masih tersisa. Pak Arif bercerita bahwa Wulan, petugas resepsionis yang pertama kali memberikan saya kunci kamar 13, mengundurkan diri. Alasannya bukan karena takut atau trauma. Ia hanya mengatakan ingin pulang ke kampung halamannya dan mengurus orang tuanya. Tapi sebelum pergi, ia sempat menitipkan pesan untuk saya. Menurut Pak Arif, Wulan mengaku sering bermimpi tentang seorang pria yang berdiri di ujung lorong. Namun dalam mimpi-mimpi terakhir sebelum ia pergi, pria itu tidak lagi diam dan muram. Ia berdiri di bawah cahaya terang, menunduk sebentar, lalu berjalan menjauh tanpa menoleh ke belakang. Setelah mimpi itu berhenti datang, Wulan merasa sudah waktunya ia pulang. Cerita itu membuat saya terdiam lama. Saya tidak tahu apakah itu kebetulan, sugesti, atau bagian dari penutup yang memang harus terjadi. Tapi saya merasa ada benang halus
yang menghubungkan semuanya, seolah satu keputusan kecil. Menutup kamar dengan niat baik telah memicu rangkaian perpisahan yang damai. Beberapa bulan berlalu. Saya tidak kembali ke kota itu, tidak juga ke hotel itu. Saya memilih menjaga jarak, bukan karena takut, melainkan karena saya merasa tidak perlu lagi berada di sana. Beberapa cerita memang hanya perlu diceritakan sekali, lalu dibiarkan beristirahat. Namun suatu malam, saat hujan turun pelan di luar rumah, saya bermimpi lagi. Mimpi itu sangat sederhana. Saya berdiri di sebuah ruangan kosong, tanpa nomor, tanpa furnitur. Dindingnya bersih, lantainya kering. Tidak ada bau lembab. Di tengah ruangan, ada cahaya lembut yang masuk dari jendela kecil. Tidak ada siapapun di sana. Tapi saja, tahu ruangan itu bukan kosong karena ditinggalkan, melainkan karena telah selesai menjalankan fungsinya. Saya terbangun dengan perasaan aneh. Bukan takut, bukan haru, melainkan rasa tuntas yang sulit dijelaskan. Jam menunjukkan jam 4:02. Untuk pertama kalinya sejak semua ini bermula, saya terbangun di luar jam 3 pagi. Sejak mimpi itu, saya mulai menyadari perubahan kecil dalam diri saya. Saya menjadi lebih peka terhadap orang-orang yang terlihat diam, orang-orang yang jarang bercerita, jarang mengeluh, tapi menyimpan beban panjang. Entah kenapa, kisah Surya membuat saya lebih berhati-hati dalam memandang kesepian orang lain. Tidak semua yang diam baik-baik saja, dan tidak semua yang mengganggu berniat mencelakai. Suatu hari, tanpa rencana, saya menemukan forum kecil di internet yang membahas pengalaman menginap di hotel-hotel lama. Saya membaca satu persatu cerita orang asing. Beberapa di antaranya menyebut hotel di kota yang sama, meski tidak menyebut nama. Cerita-cerita itu terdengar familiar. Jam 3 pagi, lorong sunyi, rasa diperhatikan, tapi di cerita-cerita terbaru, nada mereka berubah. Tidak lagi menakutkan, lebih seperti keheranan, bahkan kelegaan. Saya tidak ikut menulis. Saya hanya membaca, dan untuk pertama kalinya, saya menyadari bahwa kisah ini bukan hanya milik saya. Saya hanya satu dari sekian banyak orang yang pernah bersinggungan dengan ruang yang menyimpan terlalu banyak waktu. Beberapa minggu kemudian, saya menerima paket kecil tanpa nama pengirim. Di dalamnya hanya ada secarik kertas kosong yang dilipat rapi. Tidak ada tulisan, tidak ada simbol, hanya kertas putih. Aneh, tapi entah kenapa saya tidak merasa takut. Justru saya merasa dihormati. Seolah pesan itu berkata bahwa tidak semua hal perlu dituliskan untuk dipahami. Malam itu saya menaruh kertas itu di laci meja. Saya tidak pernah membukanya lagi. Dan sejak saat itu, mimpi-mimpi tentang lorong, kamar, dan pria itu benar-benar berhenti. Kini, ketika saya menceritakan pengalaman ini, saya tidak lagi merasakan getaran takut di dada. Yang ada hanya rasa hening yang panjang, seperti setelah hujan berhenti dan tanah kembali menyerap airnya. Cerita ini mungkin terdengar seperti kisah horor, tapi bagi saya, ia lebih terasa seperti kisah tentang penantian, tentang seseorang yang terlalu lama menunggu untuk didengar. Kamar nomor 13 mungkin sudah tidak ada secara fisik. Nomornya dihapus, pintu ditutup, lorong diperpendek, tapi jejaknya tetap tinggal, bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai pengingat bahwa ada ruang-ruang yang tidak boleh diabaikan begitu saja. Ruang di bangunan dan ruang di hati manusia. Dan jika ada satu hal yang benar-benar saya pelajari dari semua ini, itu adalah bahwa tidak semua akhir ditandai dengan keheningan mutlak. Beberapa akhir hanya ditandai dengan berkurangnya beban. Dan itu sudah lebih dari cukup. Karena pada akhirnya yang benar-benar menghilang bukanlah kamar nomor ke-13, melainkan rasa kesepian yang terlalu lama dibiarkan tanpa suara. Ada cerita yang selesai ketika pintu ditutup. Ada pula cerita yang baru benar-benar selesai ketika seseorang akhirnya berani menoleh ke belakang. Bukan untuk kembali, melainkan untuk memahami apa yang telah dilewati. Bagi saya, kisah kamar yang dulu dikenal sebagai nomor 13
tidak berakhir pada malam ketika segelnya dipasang, atau ketika nomornya dihapus dari daftar. Kisah itu berakhir jauh setelahnya, perlahan melalui kesadaran yang tumbuh pelan, hari demi hari. Sejak kejadian itu, hidup saya berjalan seperti biasa. Tidak ada peristiwa besar, tidak ada gangguan, tidak ada mimpi yang mengusik. Namun saya menyadari satu perubahan mendasar. Cara saya memandang ruang dan waktu tidak pernah lagi sama. Saya menjadi lebih peka pada tempat-tempat yang terlihat biasa, tapi menyimpan jejak kehidupan yang panjang. Lorong sempit, kamar kosong, bangunan lama, semuanya kini terasa memiliki cerita. Entah kita mau mendengarnya atau tidak. Kamar nomor 13 mengajarkan saya bahwa tidak semua yang disebut angker lahir dari niat jahat. Beberapa lahir dari kesepian yang terlalu lama dibiarkan, dari penantian yang tidak pernah mendapat jawaban, dari hidup yang terhenti tanpa sempat diberi penutup. Dan ketika semua itu menumpuk di satu ruang, ruang itu pun berubah. Bukan karena ingin menakuti, melainkan karena ingin diakui. Saya sering bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya terjadi pada Surya? Apakah ia benar-benar pergi? Atau apakah ia hanya berhenti muncul? Pertanyaan itu tidak pernah saya jawab dengan pasti. Karena pada akhirnya, yang terpenting bukan kemana ia pergi, melainkan apa yang ia tinggalkan. Ia meninggalkan satu pelajaran sederhana yang sering kita abaikan, bahwa setiap orang, hidup atau tidak, ingin didengar sebelum dilepas. Dalam budaya kita, seringkali tempat-tempat tertentu diberi label seram tanpa pernah dicari tahu alasannya. Kita memilih menghindar, menutup pintu, dan berharap masalah selesai dengan sendirinya. Padahal, seperti kamar itu, menutup pintu tanpa memahami isi di baliknya hanya memindahkan beban ke ruang lain, bukan menghilangkannya. Manajemen hotel Melati Sri Ayu mungkin mengira mereka hanya menutup satu kamar. Tapi, yang sebenarnya mereka lakukan adalah mengakui satu kisah yang terlalu lama diabaikan. Mereka tidak melakukan ritual besar, tidak memanggil siapapun, mereka hanya bersikap jujur dan menghormati. Dan dari situlah ketenangan mulai kembali. Saya belajar bahwa keberanian tidak selalu berbentuk perlawanan. Kadang keberanian justru hadir dalam bentuk kesediaan untuk mendengarkan, untuk tinggal sejenak di ruang yang tidak nyaman, untuk tidak langsung lari ketika sesuatu terasa aneh. Karena bisa jadi yang kita hadapi bukan ancaman, melainkan permintaan terakhir untuk dimengerti. Sejak kisah ini saya bagikan, beberapa orang menghubungi saya secara pribadi. Mereka tidak menceritakan penampakan, mereka tidak mengaku diganggu. Mereka hanya berbagi tentang kamar kos yang terasa berat, rumah lama yang membuat mereka sedih tanpa alasan, atau tempat kerja yang membuat dada sesak setiap kali dimasuki. Dan hampir semuanya memiliki satu kesamaan. Ada cerita lama yang belum selesai di sana. Saya tidak pernah menyarankan mereka untuk percaya hal mistis. Saya juga tidak menyuruh mereka melakukan apapun yang aneh. Saya hanya menyarankan satu hal sederhana. Hargai tempat itu. Jangan meremehkan perasaan yang muncul. Dan jika bisa perlakukan ruang-ruang itu seperti kita memperlakukan manusia dengan empati. Kamar nomor 13 mungkin sudah dihapus, tapi gagasan tentangnya akan selalu tinggal. Bahwa ruang tidak pernah benar-benar kosong. Ia menyimpan jejak langkah, tarikan napas, dan waktu yang pernah berlalu. Dan ketika jejak-jejak itu tidak diberi tempat untuk pergi, mereka akan mencari cara lain untuk diingat. Pesan moral dari kisah ini bukanlah larangan untuk menginap di hotel lama atau ketakutan pada angka tertentu. Pesan moralnya jauh lebih dekat dengan hidup kita sehari-hari. Tentang bagaimana kita memperlakukan kesepian, tentang bagaimana kita menutup cerita, dan tentang keberanian untuk tidak mengabaikan hal-hal kecil yang terasa aneh hanya karena kita tidak ingin repot. Jika kamu pernah berada di suatu tempat dan merasa tidak nyaman tanpa alasan jelas, jangan langsung menghakimi. Dengarkan, rasakan. Bisa jadi tempat itu sedang menyimpan cerita yang belum selesai, dan mungkin
Tanpa sadar, kamu hanya diminta untuk menjadi saksi, bukan korban. Saya tidak pernah kembali ke Hotel Melati Sri Ayu. Dan saya rasa saya tidak perlu, karena kamar itu sudah mengajarkan semua yang perlu saya pelajari. Tentang kehilangan, tentang penantian, dan tentang bagaimana sebuah cerita akhirnya bisa beristirahat. Kini, setiap kali saya melihat pintu tertutup di ujung lorong manapun, saya tidak lagi bertanya apa yang ada di baliknya. Saya hanya berharap apapun yang pernah tinggal di sana, manusia, kenangan, atau cerita, sudah menemukan jalannya pulang. Karena pada akhirnya, horor terbesar bukanlah hantu atau penampakan, melainkan kisah yang tidak pernah diberi kesempatan untuk selesai. Dan jika kisah ini sampai padamu malam ini, mungkin bukan untuk menakutimu, melainkan untuk mengingatkan. Jangan pernah mengabaikan ruang yang pernah diisi oleh kehidupan. Kalau kamu pernah mengalami kejadian serupa, entah di kos, hotel, rumah lama, atau tempat kerja, tuliskan ceritamu di kolom komentar. Kisahmu mungkin akan kami bacakan di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Karena di ruang mistis, tidak semua yang sunyi itu kosong. Dan tidak semua cerita ingin dilupakan.